Zip2, startup pertama Elon. Pada musim panas 1994, Mas dan adiknya, Kimball, mengambil langkah pertama mereka untuk menjadi seorang Amerika sejati. Mereka memulai perjalanan melintasi negeri. Kimball telah bekerja dengan membuka sebuah franchise untuk Universitas Pro-Painters dan telah melakukan hal yang cukup baik untuk dirinya sendiri, menghasilkan jumlah yang cukup untuk sebuah bisnis yang kecil. Dia menjual sebagian dari franchise miliknya dan menggabungkan uang hasil penjualannya dengan uang yang dimiliki oleh Mas untuk membeli sebuah BMW 320i bekas tahun 1970-an. Kakak beradik itu memulai perjalanan mereka dekat San Francisco pada bulan Agustus, seiring dengan naiknya suhu di California. Bagian pertama dari perjalanan tersebut membawa mereka ke Needles, sebuah kota di Gurun Mojave. Di sana mereka mengalami sensasi penuh keringat pada suhu 120 derajat Celcius di dalam sebuah mobil tanpa menggunakan pendingin udara dan belajar menyukai pemberhentian di restoran Burger Carl's Jr. yang sederhana, tempat mereka akan menghabiskan beberapa jam untuk memulihkan tubuh mereka dengan pendingin ruangan. Perjalanan tersebut tentu memberikan waktu yang banyak untuk pesta-pesta pora yang biasa dilakukan oleh pemuda-pemuda usia 20-an serta lamunan yang berisi amukan kepada para kapitalis. Pada kala itu web baru saja bisa diakses oleh umum berkat kebangkitan laman direktori seperti Yahoo dan aplikasi seperti browser Netscape. Kakak beradik ini pun tertarik dengan internet dan berpikir bahwa mereka bisa memulai sebuah perusahaan bersama dengan melakukan sesuatu di web. Dari California menuju Colorado, Wyoming, South Dakota, dan Illinois, mereka berganti-gantian menyetir, saling bertukar pikiran, dan berbincang ke sana kemari sebelum akhirnya menuju ke daerah timur agar Mus dapat kembali lagi ke sekolahnya tepat pada musim gugur. Ide terbaik yang bisa mereka rumuskan dari perjalanan tersebut adalah sebuah jaringan online untuk para dokter. Yang dimaksud kala itu bukanlah sesuatu yang ambisius seperti rekam medis elektronik namun lebih ke sebuah sistem yang dapat digunakan oleh para tenaga medis untuk bertukar informasi dan berkolaborasi. Sepertinya industri kesehatan adalah salah satu yang dapat diganggu kala itu, kata Kimball. Aku mulai menyusun rencana bisnis dan penjualan termasuk pemasarannya, namun usaha tersebut tidak berkembang. Dan kami tidak mencintainya. Mas telah menghabiskan bagian awal dari musim panas tersebut di Silicon Valley untuk magang. Setiap hari, dia bekerja di Pinnacle Research Institute. Terletak di Los Gatos, Pinnacle adalah sebuah startup yang banyak dipublikasikan dengan tim yang terdiri dari para ilmuwan yang meneliti cara agar ultrakapasitor dapat digunakan sebagai sebuah bahan bakar yang revolusioner untuk kendaraan listrik dan hybrid. Pekerjaan tersebut juga tiba-tiba berbelok, setidaknya secara konseptual, ke dalam lingkup yang ganjil. Mus dapat berbicara panjang lebar tentang bagaimana ultrakapasitor dapat digunakan untuk membangun laser yang diletakkan di sisi badan seperti film Star Wars dan film-film bertema futuristik lainnya. Tembakan laser tersebut akan melepaskan energi yang sangat besar, dan kemudian sang penembak akan mengganti ultrakapasitor di dasar senjata, kurang lebih seperti mengganti wadah peluru, dan dapat mulai menembak kembali. Ultrakapasitor juga dilihat menjanjikan sebagai persediaan tenaga untuk misil. Ultrakapasitor pun lebih tahan daripada baterai pada tekanan mekanik ketika peluncuran dan dapat menyimpan muatan yang lebih konsisten untuk periode waktu lama. Mas jatuh cinta dengan pekerjaan di Pinnacle dan mulai menggunakannya sebagai dasar untuk menyusun beberapa percobaan rencana bisnisnya di PEN dan untuk fantasi industrialisnya. Pada malam harinya, Mas menuju Rocket Science Games, sebuah startup yang terletak di Palo Alto yang ingin membuat video game paling canggih di antara video game yang pernah dibuat dengan cara memindahkannya ke CD yang bisa menyimpan lebih banyak informasi. Secara teori, CD tersebut memungkinkan mereka untuk membawa kisah-kisah dan kualitas produksi sekelas Hollywood ke dalam permainan.
Sebuah tim yang sama-sama mulai menanjak karir yang terdiri atas gabungan insinyur dan orang-orang perfilman berkumpul untuk mewujudkan mimpi tersebut. Tony Fadell, yang kemudian memiliki banyak peran dalam perkembangan iPod dan iPhone di Apple, bekerja di Rocket Science, seperti halnya dengan orang-orang yang mengembangkan perangkat lunak multimedia QuickTime untuk Apple. Mereka juga memiliki orang-orang yang sebelumnya mengerjakan efek untuk Star Wars yang sesungguhnya di Industrial Light dan Magic dan beberapa orang yang mengerjakan permainan di LucasArts Entertainment. Rocket Science memberikan suasana dan ciri khas yang biasa ditawarkan oleh Silicon Valley, baik dari sudut pandang bakat maupun budaya. Ada orang-orang yang bekerja di kantor selama 24 jam sehari, dan mereka tidak merasa aneh pada apa yang dilakukan oleh Mas yang baru menampakkan diri pada pukul 5 sore untuk memulai pekerjaan keduanya. Kami mengajaknya bergabung untuk menuliskan beberapa kode pemrograman tingkat rendah, kata Peter Barrett, seorang insinyur asal Australia yang turut berperan pada awal permulaan perusahaan tersebut. Dia benar-benar tidak dapat diganggu. Setelah beberapa saat, aku tidak merasa ada seseorang yang memberikan dia arahan, dan dia berakhir dengan membuat sesuatu seperti yang dia inginkan. Secara terperinci, Mas diminta untuk menuliskan driver yang memungkinkan joystick dan mouse dapat berkomunikasi untuk berbagai jenis komputer dan permainan. Pada dasarnya, driver adalah semacam file-file merepotkan yang harus kau pasang agar sebuah printer atau kamera bisa tersambung dan bekerja dengan sebuah komputer, sebuah pekerjaan yang akan membuat kebanyakan orang menggerutu. Sebagai seorang programmer yang mengajari dirinya sendiri, Mas cukup baik untuk membuat dirinya sendiri pandai dalam menuliskan kode program dan berhasil memberi dirinya sendiri pekerjaan yang lebih ambisius. Pada dasarnya, aku mencoba mencari tahu bagaimana kita bisa melakukan beberapa hal secara bersamaan, jadi kita bisa membaca video dari sebuah CD, sambil menjalankan sebuah permainan dalam satu waktu yang bersamaan, kata Mas. Pada saat itu, kau hanya bisa melakukan salah satunya. Hal itu merupakan bagian yang membingungkan pada perakitan pemrograman. Memang membingungkan. Mas harus memberikan perintah yang berbicara secara langsung kepada mikroprosesor utama dari sebuah komputer dan bermain-main dengan fungsi-fungsi paling dasar yang membuat mesin tersebut bekerja. Bruce Leak, mantan pimpinan insinyur yang berada di belakang QuickTime dari Apple, turut mengamati perekrutan Mas dan kagum dengan kemampuannya untuk bekerja lembur sepanjang malam. Dia memiliki energi yang tidak terbatas, kata Leak. Anak-anak di masa sekarang tidak tahu sama sekali tentang perangkat keras atau bagaimana alat-alat tersebut bekerja, namun dia memiliki latar belakang sebagai seorang pengotak-atik PC dan tidak takut untuk mencoba dan mencari tahu. Di Silicon Valley, Mas menemukan kemakmuran dari kesempatan yang dia cari selama ini dan sebuah tempat yang sesuai dengan ambisinya. Kemudian di 2 musim panas berikutnya, dia kembali lagi ke Silicon Valley dan kemudian segera pindah secara permanen ke kawasan barat setelah berhasil lulus dengan 2 gelar dari Penn. Pada awalnya, dia ingin meraih gelar doktor di bidang ilmu material dan fisika di Stanford sambil melanjutkan pekerjaan mengenai ultrakapasitor yang telah dikerjakannya di Pinnacle. Namun cerita berkata lain, Mas keluar dari Stanford setelah 2 hari, karena panggilan yang sangat menggiurkan dari perkembangan internet. Dia mengajak Kimball untuk pindah ke Silicon Valley juga, sehingga mereka bisa menaklukkan web bersama. Firasat pertama mengenai sebuah bisnis internet yang mungkin berjalan telah mendatangi Mas selama masa magangnya. Seorang pegawai penjualan dari Yellow Pages mendatangi salah satu kantor startup. Dia berusaha menjual ide sebuah daftar daring untuk melengkapi daftar biasa yang biasa dimiliki oleh sebuah perusahaan di buku Yellow Pages yang besar dan tebal. Pegawai penjualan tersebut kesulitan dengan usaha penawarannya dan terlihat jelas bahwa dia hanya sedikit menguasai tentang apa itu sebenarnya internet atau bagaimana seseorang dapat menemukan sebuah bisnis di internet.
Penawaran yang lemah tersebut membuat Mas berpikir, dan dia menghubungi Kimball untuk berdiskusi mengenai ide bagaimana membantu bisnis-bisnis untuk bisa online untuk pertama kali. Elon berkata, orang-orang ini tidak mengerti tentang apa yang mereka bicarakan. Mungkin hal ini adalah sesuatu yang bisa kita lakukan, kata Kimball. Kala itu tahun 1995, dan kakak beradik tersebut bermaksud membuat Global Link Information Network, sebuah startup yang pada akhirnya akan diberi nama Zip2. Zip2 merupakan ide yang cerdas. Hanya sedikit pebisnis di tahun 1995 yang mengerti tentang percabangan internet. Mereka tidak mengerti bagaimana agar bisa bergabung di dalamnya dan tidak benar-benar mengetahui keuntungan yang bisa mereka peroleh dari membuat sebuah halaman web untuk bisnis mereka atau bahkan untuk mempunyai sebuah daftar daring seperti Yellow Pages. Mas dan adiknya berusaha untuk meyakinkan restoran, toko baju, penata rambut, dan bisnis-bisnis lain yang ingin membuat keberadaan mereka diketahui oleh khalayak umum di laman web. Zip2 membuat sebuah direktori dan mesin pencari yang berisi berbagai macam bisnis dan mengaitkannya ke dalam peta. Mas sering kali menjelaskan konsep tersebut melalui pizza, bahwa semua orang memiliki hak untuk mengetahui lokasi kedai pizza terdekat dengan mereka dan petunjuk arah yang lengkap untuk menuju ke sana. Hal ini mungkin sekarang terlihat sangat jelas, sebut saja gabungan antara Yelp dengan Google Maps. Namun pada masa itu, bahkan para pemabuk pun tidak pernah bermimpi tentang hal tersebut. Kakak beradik Mas mendirikan Zip2 di 430 Sherman Avenue, Palo Alto. Mereka menyewa sebuah kantor yang seukuran dengan studio apartemen, 6 kali 9 meter, dan melengkapinya dengan beberapa perabot dasar. Bangunan 3 lantai tersebut memiliki ciri khasnya sendiri. Tidak ada elevator dan toiletnya bahkan menggenang. Tempat itu merupakan tempat yang buruk untuk bekerja, kata seorang karyawan yang bergabung di awal berdirinya bisnis tersebut. Untuk mendapatkan koneksi internet yang cepat, Mas membuat perjanjian dengan Ray Girowatt, seorang wirausahawan yang menjalankan bisnis ISP Internet Service Provider atau penyedia layanan internet dari kantor yang terletak di lantai di bawah kantor Zip2. Menurut Girowatt, Mus mengebor sebuah lubang di dinding kayu dekat dengan pintu kantor Zip2 dan kemudian mengulurkan sebuah kabel internet ke lantai bawah ke ISP. Beberapa kali mereka lambat membayar, namun mereka tidak pernah memberikanku tumpukan tagihan, kata Girowatt. Mas menuliskan kode-kode awal di balik jasa layanan tersebut sendiri, sementara Kimball yang lebih ramah menjalankan proses penjualan dari pintu ke pintu. Mus memperoleh sebuah lisensi murah untuk sebuah basis data yang berisi daftar bisnis di Bay Area yang berisi nama suatu bisnis dan alamatnya. Kemudian dia menghubungi Navteq, sebuah perusahaan yang telah menghabiskan dana ratusan juta dolar Amerika Serikat untuk membuat peta digital dan arah yang dapat digunakan oleh perangkat dengan navigasi GPS dengan model awal, dan membuat sebuah penawaran yang bagus sekali. Kami menghubungi mereka, dan mereka memberikan teknologinya secara cuma-cuma, kata Kimball. Mas menggabungkan kedua basis data tersebut menjadi satu untuk membuat sebuah sistem yang belum sempurna dapat aktif dan berjalan. Seiring berjalannya waktu, insinyur-insinyur di Zip2 harus memperbanyak muatan data awal dengan lebih banyak peta agar mencakup daerah-daerah di luar metropolitan yang besar untuk membuat petunjuk arah detail sesuai dengan keinginan yang dapat terlihat bagus dan bekerja dengan baik di sebuah komputer. Errol Mus memberikan $28.000 AS kepada anak-anaknya untuk membantu mereka melewati periode tersebut, namun mereka tetap saja diambang kebangkrutan setelah membeli ruangan untuk kantor, lisensi perangkat lunak, dan membeli beberapa peralatan. Untuk 3 bulan pertama dari kehidupan Zip2, Mas dan adiknya tinggal di kantor tersebut. Mereka memiliki sebuah lemari kecil tempat mereka menyimpan pakaian mereka dan mandi di YMCA. Terkadang kami makan 4 kali sehari di Jack in the Box, kata Kimball.
Kedai itu buka selama 24 jam, yang sesuai dengan jadwal kerja kami. Suatu waktu, aku membeli smoothie dan terdapat sesuatu di dalamnya. Aku hanya mengambilnya dan tetap meminumnya begitu saja. Sejak saat itu aku tidak bisa makan di sana lagi, namun aku masih bisa menyebutkan menu-menu mereka. Selanjutnya, kakak beradik itu menyewa sebuah apartemen dengan 2 kamar tidur. Mereka tidak memiliki uang dan keinginan untuk membeli perabotan sehingga hanya terdapat beberapa kasur di lantai. Dengan caranya sendiri, Mas berhasil meyakinkan seorang insinyur muda dari Korea Selatan untuk bekerja di Zip2 sebagai seorang pegawai magang dengan iming-iming kamar dan makanan. Anak yang malang tersebut berpikir bahwa dia datang untuk bekerja di sebuah perusahaan yang besar, kata Kimball. Dia malah berakhir dengan tinggal bersama kami tanpa mengerti apa yang akan dia alami selanjutnya. Suatu hari, pegawai magang tersebut mengendarai BMW 320i milik Mas untuk bekerja, dan sebuah rodanya lepas selama dalam perjalanan. As rodanya menancap ke jalan di perempatan Page Mill Road dan EI Camino Real, dan alur-alur yang ditimbulkannya membekas dan terlihat selama bertahun-tahun. Zip2 mungkin merupakan usaha internet yang mengarah ke era informasi, namun dibutuhkan keahlian penjualan konvensional dari pintu ke pintu untuk memulai awal yang sukses. Bisnis-bisnis perlu diyakinkan mengenai keuntungan yang dapat diberikan oleh web dan tertarik untuk membayar sesuatu yang tidak mereka ketahui. Pada akhir 1995, Mas bersaudara mulai membuat perekrutan pertama mereka dan menyusun sebuah tim penjualan yang beraneka warna. Jeff Heilman, seorang pemuda berumur 20 tahun dengan jiwa yang bebas dan sedang mencari tahu apa yang bisa dilakukan dengan hidupnya, merupakan salah satu faktor perekrutan pertama Zip2. Pada suatu malam yang larut, dia menonton TV bersama ayahnya dan melihat sebuah alamat web tertulis di bawah layar sebuah iklan. Itu adalah bisnis online, kata Heilman. Aku ingat bahwa aku duduk di sana dan bertanya kepada ayahku apa yang sedang kami lihat. Dia berkata bahwa dia juga tidak tahu. Saat itulah ketika aku tersadar bahwa aku harus mencari informasi mengenai internet. Heilman menghabiskan waktu beberapa minggu berusaha untuk mengobrol dengan orang-orang yang bisa memberikan informasi mengenai internet kepadanya dan kemudian menemukan lowongan pekerjaan dari Zip2 berukuran 5x5 cm di San Jose Mercury News. Penjualan internet daftar di sini. Begitu bacaannya, dan Heilman mendapatkan kesempatannya. Beberapa orang penjualan yang lain bergabung dengannya dan bekerja untuk mendapatkan komisi. Mas tidak pernah terlihat meninggalkan kantor. Dia tidur seperti seekor anjing di sebuah bantalan besar di sebelah mejanya. Hampir setiap hari, aku datang pada pukul 7:30 atau pukul 8 di pagi hari, dan aku menemukan dia tertidur di atas tas itu, kata Heilman. Mungkin dia mandi di akhir pekan. Aku tidak tahu. Mus meminta para karyawannya yang pertama itu untuk menendangnya apabila mereka telah tiba di kantor, dan dia akan terbangun dan kembali bekerja. Ketika Mas sedang kesurupan untuk mengerjakan kode-kodenya, Kimball menjadi pemimpin penjualan yang penuh dengan hura-hura. Kimball adalah seorang optimistis yang abadi, dan dia sangat menginspirasi, kata Kimball. Aku tidak pernah bertemu dengan seseorang yang seperti dia. Kimball mengirim Heilman ke pusat perbelanjaan Stanford yang mewah dan ke University Avenue, daya tarik utama di Palo Alto, untuk membujuk para pedagang eceran untuk bekerja sama dengan Zip2, menjelaskan bahwa sebuah daftar bersponsor akan membawa sebuah perusahaan ke posisi teratas dari hasil pencarian. Masalah besarnya adalah tidak ada seorang pun yang membelinya. Minggu demi minggu, Heilman mengetuk pintu dan kembali ke kantor dengan laporan dan berita baik yang sangat sedikit. Respons terbaik yang datang dari orang-orang yang memberitahu Heilman bahwa pemasangan iklan di internet terdengar seperti hal terbodoh yang pernah mereka dengar. Paling sering,
Pemilik toko menyuruh Heilman untuk pergi dan berhenti mengganggu mereka. Ketika tiba waktu makan siang, Mas bersaudara akan meraih kotak rokok tempat mereka menyimpan uang mereka, mengajak Heilman keluar dan mendapatkan laporan yang menyedihkan terkait penjualan. Craig Moher, karyawan awal yang lain, meninggalkan pekerjaannya dalam penjualan real estate untuk menjajakan jasa dari Zip2. Dia memutuskan untuk mencari para pemilik hak agen penyalur mobil karena mereka terbiasa menghabiskan banyak uang untuk periklanan. Dia memberitahukan kepada mereka mengenai halaman web dari Zip2, www.totalinfo.com, dan mencoba untuk meyakinkan mereka bahwa permintaannya cukup tinggi untuk mendapatkan sebuah daftar seperti www.totalinfo.com Toyota of Silicon Valley. Layanan tersebut tidak selalu bekerja ketika Moher mendemonstrasikannya atau akan bekerja dengan sangat lambat, yang merupakan hal yang wajar di kala itu. Hal ini memaksa dirinya untuk berbicara kepada para konsumen agar mengimajinasikan potensi Zip2. Suatu hari, aku kembali dengan cek sekitar $900 Amerika Serikat, kata Moher. Aku berjalan ke dalam kantor dan bertanya kepada Mas bersaudara mengenai apa yang harus aku lakukan dengan uang tersebut. Elon berhenti memukul-mukul keyboardnya, memiringkan tubuhnya dari belakang layarnya, dan berkata, "Tidak mungkin kau mendapatkan uang." Apa yang tetap membuat semangat para karyawan tersebut terus naik adalah kemajuan terus-menerus yang Mus lakukan terhadap perangkat lunak Zip2. Layanan tersebut telah berubah bentuk dari sebuah pembuktian konsep menjadi sebuah produk sesungguhnya yang dapat digunakan dan didemonstrasikan. Sebuah akal pemasaran, kakak beradik Mus berusaha membuat layanan web mereka tampak lebih penting dengan cara memberikan sebuah benda fisik yang mengesankan. Mas membangun sebuah kotak besar yang mengelilingi sebuah PC standar dan menyeret alat tersebut ke atas sebuah alas yang dilengkapi roda. Ketika investor-investor prospektif mampir berkunjung, Mas akan mengadakan sebuah pertunjukan dan mendorong mesin raksasanya keluar sehingga tampaknya Zip2 berjalan di dalam sebuah superkomputer mini. Para investor berpikir bahwa hal tersebut sangat mengesankan, ungkap Kimball. Heilman juga melihat bahwa para investor tersebut terhanyut oleh pengabdian Mas yang seperti seorang budak terhadap perusahaannya sendiri. Bahkan waktu itu hal yang sangat utama dari seorang mahasiswa dengan jerawat adalah, Elon memiliki sebuah tekad bahwa sesuatu apapun itu harus diselesaikan dan apabila dia tidak melakukannya, dia akan merasa gagal, kata Heilman. Kurasa hal itulah yang dilihat oleh para VC, venture kapitalis, pemilik modal usaha, investor, bahwa dia bersedia untuk mempertaruhkan keberadaannya dalam membangun platform ini. Mas sebenarnya berkata bahwa setidaknya salah satu pemilik modal usaha tersebut memberitahukan kepadanya, "Mentalku seperti seorang samurai. Aku lebih memilih melakukan seppuku, yaitu tindakan dari kaum samurai untuk membunuh dirinya sendiri di ambang kegagalan untuk mempertahankan kehormatan, daripada gagal." Pada masa awal usaha Zip2, Mas memperoleh seorang kepercayaan yang sangat penting, yang melembutkan beberapa dorongan hati yang lebih dramatis. Greg Kouri, seorang pebisnis dari Kanada yang kala itu berada di usia pertengahan 30-an, bertemu dengan Mas di Toronto dan terlibat dalam diskusi awal Zip2. Kakak beradik tersebut muncul di depan pintu Kouri pada suatu pagi untuk menginformasikan kepadanya bahwa mereka bermaksud pergi menuju California untuk mewujudkan rencana bisnis tersebut. Masih dalam balutan mantel mandi warna merahnya, Kouri masuk kembali ke dalam rumah, mencari-cari selama beberapa menit, dan kembali dengan sebuah gumpalan sejumlah $6.000 Amerika Serikat. Di awal 1996, dia pindah ke California dan bergabung dengan Zip2 sebagai salah seorang pendiri. Kouri yang telah melakukan sejumlah transaksi real estate pada masa lalunya dan telah memiliki pengalaman bisnis yang sesungguhnya dan kemampuan untuk membaca orang, bertindak sebagai pengawas senior di Zip2.
Orang Kanada tersebut memiliki keahlian khusus untuk menenangkan Mas dan akhirnya malah menjadi semacam mentor untuk Mas. Orang-orang yang sangat pandai terkadang tidak mengerti bahwa tidak semua orang dapat mengikuti mereka atau bertindak cepat, kata Derek Proudian, seorang pemilik modal usaha yang kemudian menjadi CEO Zip2. Greg adalah sedikit orang yang akan didengarkan oleh Elon dan memiliki cara untuk berkomunikasi dan menyesuaikan suasana dengan Kouri juga biasa menjadi wasit untuk adu jotos antara Elon dan Kimball di tengah kantor mereka. Aku tidak pernah bertengkar dan beradu tinju dengan orang lain, tapi baik Elon dan aku tidak memiliki kemampuan untuk berdamai, kata Kimball. Pada sebuah pertengkaran yang cukup parah mengenai suatu keputusan bisnis, Elon merobek kulit tangannya dan harus mendapatkan suntik tetanus. Kouri menghentikan perkelahian mereka setelah hal itu terjadi. Kouri meninggal karena serangan jantung pada 2012 dalam usia 51 tahun, setelah memperoleh keuntungan dari investasinya di perusahaan Mas. Mas menghadiri pemakamannya. Kami berhutang banyak kepadanya, ungkap Kimball. Pada awal 1996, Zip2 mengalami sebuah perubahan yang sangat besar. Moher Davido Ventures, sebuah usaha yang menyediakan modal bagi perusahaan lain, mendengar kabar bahwa beberapa anak laki-laki dari Afrika Selatan sedang berusaha membuat sebuah Yellow Pages untuk internet dan kemudian bertemu dengan kakak beradik tersebut. Mas yang masih kasar dalam kemampuan presentasinya, berhasil menawarkan perusahaannya dengan cukup baik, dan para investor terkesan dengan energinya. Moher Davido menginvestasikan $3 juta Amerika Serikat kepada perusahaan tersebut. Dengan dana di tangan, perusahaan tersebut secara resmi berganti nama dari Global Link menjadi Zip2, untuk semangat di sini, dan semangat di sana, dan pindah ke sebuah kantor yang lebih besar di 390 Cambridge Avenue di Palo Alto, serta mulai merekrut insinyur-insinyur berbakat. Zip2 juga mengubah strategi bisnisnya. Pada waktu itu, perusahaan tersebut telah membangun sebuah sistem penunjuk arah terbaik di web. Zip2 kemudian meningkatkan teknologinya dan tidak hanya berfokus pada Bay Area, tapi juga memiliki jangkauan nasional. Fokus utama dari perusahaan tersebut, bagaimanapun, akan mengubah cara permainan mereka secara keseluruhan. Daripada menjual layanan mereka dari pintu ke pintu, Zip2 akan membuat sebuah paket perangkat lunak yang dapat dijual ke surat kabar, yang secara timbal balik akan membangun direktori mereka untuk real estate, agen penyalur mobil, yang disusun menurut golongannya. Percetakan surat kabar terlambat memahami bagaimana internet akan mempengaruhi bisnis mereka, dan perangkat lunak Zip2 akan memberikan sebuah cara cepat bagi mereka untuk bisa terhubung secara langsung tanpa harus mengembangkan semua teknologi mereka sendiri dari awal. Pada bagian tersebut, Zip2 bisa mendapatkan mangsa yang lebih besar dan mendapatkan jalan pintas untuk memperoleh daftar-daftar di jaringan seluruh negeri. Transisi dari bisnis model dan struktur perusahaan ini merupakan momen yang berpengaruh dalam perkembangan dan kehidupan Mas. Para pemilik modal mendorong Mas untuk berperan sebagai CTO (Chief Technology Officer) dan merekrut Lee Sorkin sebagai CEO perusahaan. Sorkin telah bekerja di Creative Labs, pembuat alat audio dan menjalankan grup pengembangan bisnis di perusahaan, tempat dia memimpin sejumlah investasi di beberapa startup di bidang internet. Para investor Zip2 melihatnya sebagai seseorang yang berpengalaman dan diberi petunjuk mengenai web. Walaupun Mas menyetujui kesepakatan tersebut, dia merasa tersinggung dan melepaskan kontrol dari Zip2. Mungkin penyesalan terbesar di sepanjang waktuku ketika bekerja dengannya adalah saat dia membuat sebuah kesepakatan dengan setan, dengan Moher Davido, kata Jim Ambras, wakil presiden dari divisi rekayasa di Zip2. Elon tidak memiliki tanggung jawab operasional sama sekali, dan dia ingin menjadi CEO. Ambras telah bekerja di Hewlett Packard Labs dan Silicon Graphics Inc.
SGI, dan memberikan teladan sebagai orang dengan bakat dan kemampuan tinggi yang dibawa oleh Zip2 setelah gelombang uang yang pertama tiba. Silicon Graphics, sebuah perusahaan pembuat komputer mewah yang dicintai Hollywood, merupakan perusahaan paling menyilaukan pada masa itu dan telah menimbun kaum perfeksionis yang elit dari Silicon Valley. Dan Ambras justru menggunakan janji kekayaan internet untuk menggodok sebuah tim yang terdiri dari insinyur terpandai di SGI ke Zip2. Pengacara kami mendapatkan sebuah surat dari SGI yang mengungkapkan bahwa mereka memilih orang-orang terbaik, kata Ambras. Elon berpikir bahwa hal tersebut sangat fantastis. Ketika Mas semakin ahli sebagai seorang programmer yang belajar secara autodidak, kemampuannya tidak sama mengilapnya dengan kemampuan para pegawai yang baru direkrut. Mereka melihat sekilas pada kode-kode Zip2 dan mulai menuliskan kembali sebagian besar dari kode perangkat lunak tersebut. Mas meremang pada beberapa perubahan yang mereka lakukan, namun para ilmuwan komputer tersebut hanya membutuhkan sedikit lagi barisan kode yang Mas gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Mereka memiliki kepandaian khusus untuk membagi-bagi proyek perangkat lunak menjadi beberapa bagian yang dapat diganti dan diperbaiki. Sedangkan Mas terjatuh di jebakan penulisan program yang selalu dihadapi oleh para programmer yang belajar mandiri secara autodidak yang biasa disebut oleh para pengembang sebagai hairballs, bongkahan kode yang besar dan menyatu yang dapat menimbulkan kesalahan untuk suatu alasan yang misterius. Para insinyur tersebut juga membawa sebuah struktur kerja yang lebih baik dan tenggat yang realistis kepada grup pengembang tersebut. Hal ini merupakan perubahan yang disambut baik daripada pendekatan Mas, yang telah menetapkan deadline yang terlalu optimistis dan kemudian membuat para insinyur bekerja tanpa henti selama beberapa hari untuk memenuhi tujuan dan tenggat tersebut. Jika kau bertanya kepada Elon berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sesuatu, maka tidak akan pernah terpikir dalam pikirannya bahwa hal tersebut akan membutuhkan waktu lebih dari 1 jam, kata Ambras. Kami akhirnya menyimpulkan suatu interpretasi bahwa 1 jam berarti membutuhkan waktu sehari penuh atau 2 hari, dan ketika Elon mengatakan suatu pekerjaan membutuhkan waktu seharian, maka berarti kami diizinkan untuk mengerjakannya selama seminggu atau 2 minggu. Memulai Zip2 dan melihatnya tumbuh mengilhami Mas dengan rasa percaya diri. Terence Beney, salah satu teman Mas di masa SMA, datang ke California untuk berkunjung dan langsung melihat perubahan pada karakter Mas. Dia melihat Mas berdebat dengan seorang tuan tanah yang mengesalkan yang telah memberikan ibunya, yang menyewa sebuah apartemen di kota, sebuah kesulitan. Dia berkata, "Jika kau ingin mengganggu seseorang, ganggu saja aku." Sungguh mengejutkan melihat dia menangani situasi tersebut. Terakhir kali aku melihatnya, dia adalah seorang kutu buku yang canggung, yang terkadang gagal menahan amarah. Dia adalah seorang anak yang kau pilih untuk mendapatkan sebuah respons. Sekarang, dia sangat percaya diri dan memegang kontrol. Mas juga mulai secara sadar berusaha untuk mengurusi kritikannya terhadap orang lain. Elon bukanlah seseorang yang akan berkata, "Aku memahamimu. Aku mengerti sudut pandangmu," kata Justin. Karena dia tidak memiliki dimensi, "aku memahamimu" tersebut, terdapat beberapa hal yang terlihat jelas bagi orang lain namun tidak terlalu jelas baginya. Dia harus belajar bahwa seseorang yang telah berumur 20-an sebaiknya tidak menjatuhkan rencana milik orang-orang yang lebih tua dan lebih senior dan menunjukkan semua hal yang salah pada rencana tersebut. Dia belajar untuk mengubah kelakuannya dengan suatu cara tertentu. Kurasa dia bisa menyesuaikan diri dengan dunia sekitarnya melalui strategi dan kepandaiannya. Perubahan kepribadian tersebut bekerja dengan berbagai tingkat kesuksesan. Mas masih cenderung membuat para insinyur muda merasa kesal dengan permintaan kerjanya dan kritikannya yang terang-terangan. Aku teringat pada suatu pertemuan untuk bertukar ide mengenai sebuah produk baru, sebuah halaman untuk mobil baru, kata Doris Downes, Direktur Divisi Kreatif di Zip2.
Seseorang mengkritik tentang sebuah perubahan teknis yang kami ajukan. Elon kemudian berbalik dan berkata, "Aku tidak terlalu peduli dengan apa yang kau pikirkan," dan berjalan keluar dari pertemuan tersebut. Bagi Elon, kata tidak adalah tidak ada, dan dia mengharapkan sikap tersebut dari semua orang di sekitarnya. Terkadang, Musk juga membuat jengkel beberapa eksekutif yang lebih senior. Kau akan melihat beberapa orang berjalan keluar dari ruang pertemuan dengan raut wajah yang tidak mengenakan, Moher, sang pegawai penjualan berkata. Kau tidak akan melihat Elon yang sekarang yang selalu menjadi seorang pria yang baik hati, dan dulu dia adalah orang yang sangat pengatur dan yakin dengan dirinya sendiri. Ketika Mas harus berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang ditimbulkan oleh para investor terhadap Zip2, dia juga menikmati kesenangan yang didapatkan dari sokongan uang yang besar. Para pemberi modal membantu Mas bersaudara dengan visa mereka. Mereka juga memberikan uang sebesar $30.000 Amerika Serikat kepada masing-masing dari mereka untuk membeli mobil. Musk dan Kimball telah mengganti BMW bobrok milik mereka dengan sebuah sedan bobrok yang mereka cat semprot dengan pola polkadot. Kimball mengganti sedan tersebut menjadi sebuah BMW 3 Series, dan Musk membeli sebuah Jaguar tipe E. Mobil-mobil itu terus mogok dan akan tiba di kantor dengan diangkut mobil bak terbuka, kata Kimball. Namun Elon selalu berpikir besar. Pada sebuah acara olahraga untuk meningkatkan ikatan antar karyawan di akhir pekan, Musk, Ambrose, beberapa karyawan dan kerabat lainnya pergi untuk bersepeda melalui jalur kecil di Saratoga Gap di pegunungan Santa Cruz. Kebanyakan pesepeda telah terlatih dan telah terbiasa pada sesi olahraga yang berat dan panasnya musim panas. Mereka menaiki gunung tersebut dengan kayuhan yang berat. Setelah 1 jam, Rushliff sepupu Musk mencapai puncak dan mulai muntah. Tepat di belakangnya adalah para pesepeda yang lain. Kemudian, 5 menit setelahnya, Musk terlihat oleh rombongan tersebut. Wajahnya berubah pucat, dan keringat mengalir deras dari sekujur tubuhnya, dan dia berhasil mencapai puncak. Aku selalu berpikir ulang tentang perjalanan tersebut. Dia sama sekali tidak dalam kondisi yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan tersebut, Ambrose berkata. Orang-orang yang lain akan menyerah atau menuntun sepeda mereka untuk menaiki tanjakan. Ketika aku melihatnya menaiki tanjakan 30 meter terakhir dengan penderitaan yang tampak di wajahnya, aku berpikir, itulah Elon. Melakukannya atau mati, dan tidak akan pernah menyerah. Musk terus menjadi sebuah bola energi di kantornya. Sebelum daungan kunjungan oleh para pemilik modal dan investor yang lain, Musk akan mengerahkan pasukannya dan menginstruksikan mereka untuk menelepon dan menciptakan atmosfer yang hidup dan menyenangkan. Dia juga membentuk sebuah tim video game untuk berpartisipasi di kompetisi di sekitar Quick, sebuah permainan penembak pertama. Kami bertanding di salah satu turnamen nasional pertama, kata Musk. Kami tiba beberapa detik, dan kami bisa menjadi yang pertama, namun mesin salah satu pemain terbaik kami rusak karena dia memaksa kartu grafisnya terlalu keras. Kami memenangi beberapa ribu dolar Amerika. Zip2 memiliki keberhasilan yang baik sekali dalam mencari surat kabar. New York Times, Knight Ridder, Hearst Corporation, dan media-media yang lain setuju untuk menggunakan layanan mereka. Beberapa perusahaan tersebut berkontribusi sebesar 50 juta dolar Amerika sebagai dana tambahan untuk Zip2. Layanan seperti Craigslist dengan penggolongan online bebas bayar baru saja mulai bermunculan, dan surat kabar tersebut membutuhkan serangkaian tindakan. Surat kabar tersebut mengetahui bahwa mereka memiliki masalah dengan internet, dan idenya adalah untuk bekerja sama dengan sebanyak mungkin dari mereka, kata Ambrose. Mereka menginginkan penggolongan dan daftar dari real estate, otomotif, dan hiburan serta dapat menggunakan layanan kami sebagai platform untuk semua layanan online tersebut. Zip2 memperoleh sebuah merek dagang untuk slogan mereka,
The Power the Press dan gelombang pemasukan uang semakin membuat Zip2 tumbuh dengan cepat. Kantor utama perusahaan tersebut segera menjadi terlalu ramai dan penuh, hingga sebuah meja harus berada tepat di depan kamar mandi perempuan. Pada 1997, Zip2 pindah ke tempat yang lebih bagus dan luas di 444 Castro Street, Mountain View. Keadaan Mas yang menjadi pemain di belakang layar di berbagai pemberitaan dalam surat kabar tersebut membuatnya tersinggung. Dia percaya bahwa perusahaannya bisa menawarkan layanan menarik secara langsung kepada para konsumen dan mendorong pembelian domain dengan nama City.com dengan harapan mengubahnya menjadi salah satu tujuan konsumen. Namun, godaan uang dari perusahaan media tetap membuat Sorkin dan para dewan perusahaan tetap bertahan pada jalur konservatif, dan mereka memutuskan untuk menghilangkan kekhawatiran tentang konsumen tersebut. Geliat Zip2 dalam strategi bisnis. Pada April tahun 1998, Zip2 mengumumkan pergerakan yang besar untuk melipat gandakan taruhan dalam strateginya. Mereka akan bergabung dengan kompetitor utamanya, CitySearch, dalam sebuah kesepakatan dengan nilai berkisar $300 juta. Perusahaan baru itu akan mempertahankan nama CitySearch, sementara Sorkin akan memimpin usaha tersebut. Di atas kertas, gabungan kedua perusahaan tersebut terlihat seperti penggabungan yang sama rata posisinya. CitySearch telah membangun seperangkat direktori yang luas untuk seluruh kota di negara tersebut. Dan mereka juga tampak memiliki penjualan yang kuat dan tim pemasaran yang akan melengkapi insinyur-insinyur berbakat di Zip2. Penggabungan tersebut telah diumumkan di pers dan tak bisa terelakkan. Pendapat tentang apa yang terjadi setelahnya sangat bervariasi. Logistik pada situasi tersebut memerlukan kedua perusahaan itu untuk saling mempelajari dan menemukan karyawan mana yang harus dipecat untuk menghindari jabatan ganda. Proses ini menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai seberapa jujur CitySearch mengenai kondisi keuangannya dan mengganggu pikiran beberapa eksekutif di Zip2 yang melihat bahwa posisi mereka mungkin saja akan dihilangkan atau dihapuskan secara menyeluruh. Sebuah kelompok di dalam Zip2 berdebat bahwa kesepakatan tersebut sebaiknya dibuang dan ditinggalkan, sementara Sorkin meminta untuk melanjutkannya. Mas yang telah menjadi seorang penyokong awal dari kesepakatan tersebut, justru berbalik dan menentangnya. Pada Mei tahun 1998, kedua perusahaan tersebut membatalkan kesepakatan penggabungan mereka, dan pers pun tersambar, dengan membuat urusan yang kacau balau tersebut semakin meledak. Mas mendorong Dewan Zip2 untuk memecat Sorkin dan mendudukkan dirinya kembali sebagai CEO Zip2. Dewan Zip2 menolak, malahan Mas kehilangan posisi pimpinannya, dan Sorkin digantikan oleh Derek Proudian, seorang pemilik modal bersama Moher Davidoff. Sorkin menganggap kelakuan Mas selama kejadian tersebut sebagai tingkah laku yang tidak sopan dan kemudian menunjukkan reaksi Dewan yang menurunkan posisi Mas sebagai bukti bahwa mereka merasakan hal yang sama. Pada saat itu terdapat banyak sekali reaksi yang tidak menyenangkan dan jari-jari yang saling menunjuk, kata Proudian. Elon ingin menjadi CEO, dan aku berkata, ini adalah perusahaanmu yang pertama. Mari kita mencari seorang pembeli yang dapat mengakui sisi perusahaan dan menghasilkan uang sehingga kau bisa membangun perusahaanmu yang kedua, ketiga, dan keempat. Dengan kesepakatan yang tak tercapai, Zip2 berada dalam keadaan yang sulit, yakni kehilangan uang. Mas masih menginginkan untuk mengambil jalur konsumen, namun Proudian takut bahwa jalur tersebut akan menghabiskan banyak modal. Microsoft telah mengambil langkah untuk bergerak pada pasar yang sama. Sementara itu, startup dengan ide-ide pemetaan, real estate, dan otomotif telah berlipat jumlahnya. Para insinyur Zip2 mengempis semangatnya dan khawatir kalau mereka tidak akan mampu unggul di kompetisi tersebut. Kemudian, pada Februari tahun 1999,
Pembuat PC compact komputer tiba-tiba menawarkan untuk membayar sejumlah 307 juta dolar Amerika secara tunai kepada Zip2. Itu seperti uang yang turun dari surga, kata Ed Ho, seorang mantan eksekutif di Zip2. Dewan Zip2 menerima tawaran tersebut, dan perusahaan tersebut menyewa sebuah restoran di Palo Alto dan mengadakan sebuah pesta yang sangat besar. Moher Davido telah berhasil mengembalikan 20 kali lipat dari jumlah investasinya, lalu Mas dan Kimball masing-masing memperoleh 22 dan 15 juta dolar Amerika secara berurutan. Mas tidak pernah terhibur dengan ide untuk berhubungan dengan Compaq. Segera setelah diputuskan bahwa perusahaan tersebut akan dijual, Elon langsung beralih ke proyek berikutnya, kata Proudian. Semenjak saat itu, Mas berjuang untuk tetap memegang kontrol atas perusahaannya dan tetap menjadi CEO. Kami sedang kesalahan dan mengira bahwa orang-orang tersebut pasti mengetahui apa yang sedang mereka lakukan, ungkap Kimball. Namun ternyata tidak demikian, mereka tidak mengetahuinya. Tidak ada visi sama sekali ketika mereka mengambil alih. Mereka adalah para investor, dan kami berhubungan baik dengan mereka. Namun visi perusahaan menghilang. Bertahun-tahun kemudian, setelah dia memiliki waktu untuk memikirkan situasi yang terjadi pada Zip2, Mas menyadari bahwa dia seharusnya bisa lebih baik dalam mengatasi situasi tersebut bersama para karyawan. Aku tidak pernah menjalankan tim seperti itu sebelumnya, kata Mas. Aku tidak pernah menjadi seorang kapten olahraga atau kapten untuk sesuatu apapun atau mengatur seseorang. Aku harus berpikir, oke, apa saja hal-hal yang dapat memengaruhi fungsi dan kinerja sebuah tim. Asumsi pertama yang jelas adalah orang lain akan bertindak seperti dirimu. Namun hal itu tidaklah benar. Bahkan, jika mereka akan bertindak seperti dirimu, mereka tidak benar-benar memiliki semua asumsi atau informasi seperti yang kau miliki di pikiranmu. Dengan demikian, jika aku mengetahui beberapa hal dan aku berbicara kepada tiruan diriku, namun hanya mengkomunikasikan setengah dari informasi, aku tidak dapat berharap bahwa tiruan diriku tersebut akan memiliki kesimpulan yang sama dengan diriku yang asli. Kau harus memposisikan diri pada sebuah posisi di mana kau mengatakan, baik, bagaimana hal ini akan terdengar oleh mereka ketika mereka mengetahui apa yang mereka ketahui. Para karyawan di Zip2 akan pulang ke rumah pada malam hari, kembali ke kantor pada keesokan harinya, dan menemukan bahwa Mas telah mengubah pekerjaan mereka tanpa membicarakannya terlebih dahulu, dan gaya Mas yang penuh dengan konfrontasi akan lebih menimbulkan hal-hal yang menyakitkan daripada hal-hal baik. Ya, kami memiliki beberapa insinyur perangkat lunak yang sangat baik di Zip2, namun maksudku, aku bisa menuliskan kode lebih baik daripada mereka. Dan aku akan langsung melibatkan diriku dan mengubah kode-kode mereka, kata Mas. Aku akan merasa frustasi ketika harus menunggu pekerjaan mereka, jadi aku akan langsung mengerjakannya dan memperbaiki kode itu dan sekarang program tersebut bakalan 5 kali lebih cepat, dasar bodoh. Ada seseorang yang menuliskan sebuah persamaan mekanika kuantum, sebuah kemungkinan kuantum di papan, dan dia salah. Aku seperti, bagaimana kau bisa menulisnya? Kemudian aku memperbaiki hal itu untuknya. Dan dia membenciku sesudahnya. Akhirnya aku menyadari, oke, aku mungkin telah memperbaiki hal tersebut, namun sekarang aku telah membuat orang tersebut menjadi tidak produktif. Cara itu bukanlah cara yang baik untuk melakukan sesuatu. MasSangPejuang.com merupakan orang yang beruntung sekaligus baik. Dia memiliki ide yang bagus, mengubahnya menjadi sebuah layanan nyata, dan keluar dari segala permasalahan.com dengan uang di kantongnya, lebih baik daripada yang bisa dikatakan oleh teman sebangsanya. Prosesnya memang sangat menyakitkan. Mas ingin menjadi seorang pemimpin, namun orang-orang di sekitarnya susah payah untuk melihat bagaimana Mas bekerja sebagai CEO. Sejauh yang Mas perhatikan,
Mereka semua salah dan dia berusaha membuktikan maksudnya dengan pencapaiannya yang lebih dramatis.